Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilya Rahma Alfa Azkia dengan NIM 430402500044, Program Studi Psikologi Islam tahun ajaran 2025 di UIN Salatiga. Nah, pada video sebelumnya aku pernah membahas tentang buku yang berjudul Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan dari bab 1 hingga bab 6. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan dari buku yang sama pada bab 7 sampai 15. Tonton sampai habis ya. Pada bab 7 yang berjudul Motivasi dalam Perspektif Islam, bab ini menjelaskan bahwa motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam psikologi modern, motivasi sering dikaitkan dengan kebutuhan, penghargaan, atau pencapaian tujuan. Namun, dalam perspektif Islam, motivasi tidak hanya berorientasi pada keputusan duniawi saja, melainkan juga dimensi spiritual. Nah, di sini penulis menjelaskan bahwa manusia memiliki berbagai dorongan, baik dorongan fisik, psikologis maupun spiritual. Dorongan tersebut itu menjadi penggerak utama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penulis ada 3 bentuk motivasi. Yang pertama motivasi fisiologis, motivasi psikologis, dan motivasi spiritual. Nah, hal yang menarik dari bab ini adalah penjelasan bahwa motivasi spiritual memiliki posisi yang sangat penting. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasa hidupnya bermakna, maka ia akan lebih mudah menghadapi kesulitan dibanding orang yang hanya mengejar kepentingan duniawi. Menurut saya, gagasan ini tuh relevan dengan kondisi saat ini. Banyak orang yang mengalami kehilangan arah hidup bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena mereka kehilangan makna dalam apa yang mereka lakukan, seperti halnya kekurangan motivasi dan sebagainya. Selanjutnya, bab 8 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan dalam Islam. Bab ini membahas perjalanan manusia sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Penulis membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu lebih mengacu pada perubahan fisik, sedangkan perkembangan itu berkaitan dengan perubahan kualitas diri seperti kemampuan berpikir, emosi, dan sosial dan spiritual. Dalam pandangan Islam, perkembangan manusia itu berlangsung secara bertahap. Setiap fase kehidupan memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Yang menarik adalah bahwa perkembangan tidak hanya dipahami sebagai proses biologis, tetapi juga sebagai proses pembentukan kepribadian dan kedewasaan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran kedewasaan seseorang tidak hanya dilihat dari usia atau kondisi fisiknya, tetapi juga dari kematangan cara berpikir, kemampuan mengendalikan diri, dan tanggung jawab terhadap kehidupan. Selanjutnya ada kesehatan mental dalam perspektif Islam. Bab ini membahas konsep kesehatan mental yang menjadi isu penting dalam kehidupan modern. Menurut penulis, kesehatan mental itu bukan hanya kondisi bebas dari gangguan psikologis, melainkan seseorang yang dikatakan sehat secara mental itu apabila mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memiliki tujuan hidup yang jelas, serta mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dirinya dan tuntunan lingkungan. Dalam perspektif Islam, kesehatan mental juga berkaitan dengan ketenangan hati. Nah, menurut saya konsep ini itu sangat menarik karena lebih luas dibandingkan definisi kesehatan mental yang hanya berfokus pada gejala-gejala psikologis seperti halnya yang dibahas oleh psikologi modern. Nah, Islam melihat bahwa ketenangan batin, rasa syukur, dan hubungan yang penting dengan Tuhan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jiwa. Oleh karena itu, kesehatan mental dalam Islam bersifat holistik, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya ada psikopatologi dalam perspektif Islam. Nah, bab-bab sebelumnya itu kan membahas kondisi mental yang sehat. Nah, maka bab ini itu membahas kondisi mental yang sedang mengalami gangguan. Psikopatologi adalah kajian mengenai berbagai gangguan kejiwaan dan perilaku manusia. Penulis menjelaskan bahwa gangguan psikologis dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti tekanan hidup, konflik batin, lingkungan yang tidak sehat, maupun ketidakseimbangan dalam kehidupan spiritual. Yang menarik adalah bahwa Islam tidak memandang gangguan mental semata-mata sebagai kelemahan individu. Gangguan mental juga dipahami sebagai kondisi yang dapat dialami siapa saja dan membutuhkan penanganan yang tepat. Pandangan ini penting karena
banyak masyarakat yang memberikan stigma negatif kepada orang yang mengalami masalah psikologis. Nah, melalui bab ini, pembaca diajak untuk lebih memahami dan bersikap empati terhadap individu yang sedang mengalami gangguan mental. Selanjutnya, psikoterapi dalam perspektif Islam. Pada bab ini merupakan lanjutan dari pembahasan psikopatologi. Nah, jika psikopatologi membahas gangguan, maka psikoterapi membahas proses penyembuhannya. Penulis menjelaskan bahwa psikoterapi Islam adalah usaha membantu individu mengatasi masalah psikologis melalui pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang menjadi keunikan psikoterapi Islam adalah bahwa proses penyembuhan tidak hanya berfokus pada pikiran dan perilaku, tetapi juga pada kondisi spiritual seseorang. Pendekatan ini memandang manusia itu sebagai satu kesatuan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Menurut saya, konsep ini menjadi salah satu kekuatan utama psikologi Islam karena menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada aspek psikologi semata. Selanjutnya, kecerdasan dan potensi intuisi dalam Islam. Pada bab ini dijelaskan bahwa kecerdasan tidak hanya berarti kemampuan akademik atau intelektual. Seseorang yang cerdas adalah individu yang mampu memahami situasi, belajar dari pengalaman, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Selain kecerdasan rasional, penulis juga membahas intuisi. Intuisi itu dijelaskan sebagai kemampuan memahami sesuatu secara tepat tanpa melalui proses analisis yang panjang. Menurut perspektif Islam, intuisi itu berkaitan dengan kejernihan hati dan kedalaman pengalaman spiritual seseorang. Bab ini memberikan pemahaman bahwa kecerdasan manusia tidak hanya berasal dari logika, tetapi juga dari kemampuan memahami makna yang lebih dalam dari setiap pengalaman hidupnya. Selanjutnya, tentang mimpi dan alam kesadaran manusia. Pada bab ini, penulis membahas fenomena mimpi yang sejak dahulu menjadi perhatian para ahli psikologi maupun ulama. Dijelaskan bahwa mimpi merupakan bagian dari aktivitas mental manusia yang terjadi ketika tidur. Mimpi itu menunjukkan bahwa kesadaran manusia tidak hanya sepenuhnya berhenti saat seseorang tidur. Menurut saya, bab ini menarik karena memperlihatkan bahwa psikologi Islam mencoba memahami fenomena mimpi bukan hanya sebagai aktivitas biologis otak, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan psikologis manusia yang lebih luas. Pembahasan mengenai mimpi juga menunjukkan bahwa tidak semua pengalaman manusia dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan fisik semata. Ada 3 jenis mimpi. Yang pertama, mimpi karena mimpi dari Allah, yang kedua mimpi dari kegiatan sebelum kita tidur, dan yang ketiga adalah mimpi ketika bisikan setan ke telinga kita. Bab selanjutnya adalah doa, zikir, dan tazkiyatun nafs. Bab ini menjadi salah satu bagian yang paling khas dalam buku ini. Penulis menjelaskan bahwa doa, zikir, dan tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa merupakan sarana untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Doa membantu manusia itu untuk menumbuhkan harapan kepada Tuhannya, zikir membantu menciptakan ketenangan batin, dan tazkiyatun nafs bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sisi-sisi negatif yang dapat merusak kehidupan seseorang. Konsep ini sangat relevan di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan. Ketika banyak orang itu mencari ketenangan melalui berbagai cara, Islam menawarkan pendekatan yang berpusat pada pengelolaan hati dan jiwa. Selanjutnya tentang berpikir dan lupa dalam Islam. Nah, pada bab ini membahas 2 kemampuan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu berpikir dan lupa. Berpikir itu merupakan kemampuan yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan berpikir, manusia dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta mengambil keputusan dalam kehidupan. Namun, manusia juga memiliki keterbatasan, yaitu adalah lupa. Di sini dijelaskan bahwa lupa merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Karena itu, manusia perlu terus belajar, mengingat kembali pengetahuan yang dimiliki, serta melakukan refleksi terhadap dirinya. Nah, pada bab ini itu menjadi penutup yang sangat baik karena mengingatkan bahwa sekalipun manusia memiliki kemampuan yang berpikir yang luar biasa, manusia tetap memiliki keterbatasan yang harus disadari, yaitu lupa. Kesimpulannya, pada bab 7 sampai bab 15 menunjukkan bahwa psikologi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang utuh, yaitu memiliki aspek fisik,
psikologis, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan. Kelebihan buku ini adalah kemampuan mengintegrasikan teori psikologi dengan nilai-nilai Islam, sehingga pembaca tidak hanya memahami perilaku manusia dari sisi ilmiah, tetapi juga dari sisi spiritual. Pesan utama yang dapat diambil adalah bahwa kesehatan jiwa, perkembangan diri, kecerdasan, dan kebahagiaan hidup itu tidak cukup dibangun melalui pemenuhan kebutuhan fisik saja, tetapi juga memerlukan pembinaan hati dan spiritualitas. Dengan demikian, psikologi Islam menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam memahami manusia dan membantu manusia mencapai kesejahteraan hidup, secara lahir maupun batin. Itu saja review singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.